Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Zaki, berasal dari SD Negeri 22 Al-Khair. Saya akan menceritakan kisah yang berjudul Tangisan Hutan di Ujung Kampung, karya MJS, guru SD Negeri 22 Al-Khair. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar suara pohon menangis? Atau suara sungai yang sedang sedih? Atau suara burung yang kehilangan rumahnya? Mungkin kita tidak bisa mendengarnya, tetapi alam selalu berbicara. Dan hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak yang belajar bahwa kalau kita menjaga alam, berarti kita sedang menjaga kehidupan. Di sebuah kampung yang indah, sejuk, dan dikelilingi pepohonan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Raka, anak yang ceria, lincah, suka bermain, dan suka petualangan. Ia punya satu tempat yang ia cintai. Bukan mall, bukan taman bermain, dan bukan juga warung bakso, tetapi hutan kecil di ujung kampung. Kalau di sana ada pepohonan yang tinggi dan rindang, ada sungai, ada burung-burung yang berkicau riang, dan ada juga sungai yang airnya bening sekali, sebening wajah anak yang belum dimarahi ibu. Kalau Raka sedang sedih, ia pergi ke sana. Kalau Raka sedang bosan, ia pergi ke sana. Kalau Raka membantu ibunya mencuci piring, ia pengennya pergi ke sana. Suatu sore, Raka bermain bersama teman-temannya. Mereka berlari di tepi sungai kecil. Tapi tiba-tiba mereka berhenti. Ia menatap sungai itu. Wajahnya berubah. Kalian sadar nggak? Dino bertanya sambil ngos-ngosan. Sadar apa? Sadar kalau aku sedang lapar. Iya. Mereka melihat air yang keruh, sampah berserakan memenuhi sungai. Raka melihat sekeliling. Hatinya pun terasa sesak. Siapa yang buang sampah di sini? Dino menggaruk kepala. Mungkin orang yang suka pipik, tetapi lupa kalau sampahnya bukan oleh-oleh buat hutan. Semua terdiam. Hari-hari berikutnya, hutan kecil itu makin berubah. Burung-burung mulai jarang terdengar. Sungai, air. Suatu hari, ia melihat seekor burung jatuh ke tanah. Burung kecil itu tampak lemah. Raka langsung berlari. Ya ampun, burung kecil. Lalu Raka melihat ke atas. Sarangnya rusak. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan entah mengapa, Raka seperti mendengar suara dari dalam hatinya. Kalau pohon rusak, burung kehilangan rumah. Ia menunduk. Malam harinya, Raka duduk di teras bersama kakek. Kakek membersihkan cangkul sambil melihat langit senja. Raka bertanya pelan. Kek, kenapa ya hutan kecil di ujung kampung sekarang jadi kotor? Kakek menarik napas lalu berkata, kadang manusia lupa bahwa alam bukan tempat lewat, tetapi tempat hidup. Pohon memberi kita udara, sungai memberi kita
air, tanah memberi kita makanan, dan hutan memberi rumah bagi banyak makhluk hidup. Lalu kakek menatap Raka dan berkata dengan tegas, kalau alam rusak, kehidupan pun ikut terluka. Perkataan kakek menancap di dalam hati Raka. Malam harinya, Raka tertidur dan ia bermimpi. Ia berdiri sendirian di hutan itu. Ada pohon besar yang menangis. Raka bertanya, kenapa kamu menangis, wahai pohon? Pohon itu menjawab, aku merasa sedih karena alam kami menjadi rusak oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Alam hanya butuh tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta. Raka terdiam. Kalimat itu masuk jauh ke dalam hatinya. Ke dalam hatinya. Raka terbangun, napasnya cepat, dan ia langsung duduk dan berkata dengan lantang, aku harus melakukan sesuatu. Pagi itu, Raka menemui teman-temannya. Dan ia berkata, kita tidak boleh diam. Kalau hutan rusak, burung kehilangan rumah. Kalau sungai kotor, ikan-ikan mati. Kalau alam rusak, hidup kita juga susah. Mereka mulai membersihkan sungai kecil itu. Menanam bibit pohon di tepi sungai. Dan membuat papan kecil bertuliskan, jangan buang sampah sembarangan. Menjaga alam, menjaga kehidupan. Awalnya hanya mereka berempat, tapi lama-lama warga kampung ikut serta. Bahkan kakek ikut datang sambil membawa cangkul. Nah, beginilah seharusnya manusia hidup bersama alam. Hari demi hari, hutan kecil itu makin berubah. Sungainya kembali jernih, udara terasa lebih sejuk. Suatu pagi, Raka mendengar suara yang sangat ia rindukan. Raka langsung mendegalah cepat. Di atas pohon, seekor burung sedang hinggap. Raka tersenyum. Kamu kembali. Angin bertiup pelan, lembut. Daun-daun bergoyang pelan. Dan sekali lagi, Raka seperti mendengar suara alam berbisik. Terima kasih. Suatu sore, warga kampung berkumpul di hutan kecil itu. Warga kampung berkata, anak-anak ini telah mengingatkan kita semua bahwa alam bukan warisan yang boleh dirusak, tetapi titipan yang harus dijaga. Semua bertepuk tangan. Lalu Raka melangkah maju. Lalu ia berkata dengan suara tegas dan penuh perasaan, kalau kita menjaga alam, berarti kita sedang menjaga air yang kita minum, udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, rumah bagi hewan dan tumbuhan, masa depan tempat kita hidup. Lalu Raka menatap sebuah orang dan berkata, kalau karena menjaga alam berarti
menjaga kehidupan. Demikian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.